Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom TX, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat luar biasa ya. Tuhan kita sanggup memberikan kita kekuatan baru. Bahkan Tuhan selalu menyertai kita setiap hari. Setiap kita bangun pagi, kita selalu fresh dengan kasih-Nya Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau Tuhan, memuji nama-Mu yang kudus, dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Karena hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan dan kejayaan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami mau buka ibadah TX hari ini. Amin. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Haleluya, terima kasih untuk kehebatanmu dan kedahsyatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang bisa menghentikan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan iman kami mau berkata bahwa kami mau setia sampai akhir hidup kami di dalam panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya
kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Berbicara pada kami Tuhan Yesus. Hati kami siap ditaburi firman kebenaran-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan isi hatinya Tuhan. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan Yesus. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan ketika itu ditaburkan dalam hati kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita Tuhan. Bahkan kami akan menjadikan itu menjadi rema di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami lakukan, kami renungkan siang dan malam, setiap saat, setiap detik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo TX, Shalom, apa kabar? Pastinya mantap. Mari kita dengar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau yang menuntun langkah kaki kami berjalan maju ke depan. Dan Engkau yang akan menuntun dengan terang-Mu yang luar biasa, yang menyinari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Engkau yang Roh Kudus menolong kami menerjemahkan apa yang akan kami dengar hari ini. Dan biarlah semua yang boleh menerima firman Tuhan ini diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita ngomongin tentang the call atau panggilan, calling. Ini sebuah renungan yang menarik teman-teman. Tapi mari sebelumnya kita baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ulang sekali lagi ya, mari perhatikan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nih, punya kepunyaan Allah sendiri ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, dengarkan, ada 4 kata-kata yang disampaikan, yang dicantumkan sebagai identitas kita. Pertama, kamu adalah bangsa yang terpilih,
lalu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, tema hari ini tentang the call, artinya panggilan, sebuah panggilan. Panggilan yang apa ada pada kita? Ini yang kita mau belajar hari ini. Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, yang di dalam 1 Petrus 2:9 ini menyebutkan ada 4 identitas yang luar biasa yang kita ditaruh di dalam kehidupan kita orang percaya khususnya. Kenapa? Karena ini dia, identitas. Sebelumnya kita ngomong identitas, kita harus belajar bahwa perbedaan. Jadi kalau di 1 Petrus 2 ini, kita akan lihat di ayat-ayat sebelumnya gitu ya. Di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 4 sampai dengan 8 khususnya itu menceritakan perbedaan antara orang-orang Kristen dan orang-orang yang bukan Kristen gitu ya, yang menolak Kristus. Nah, ini dikasih perbedaan jelas. Dan juga di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya, Kristus adalah batu penjuru, betul? Nah, bagi orang yang menolak Kristen, Kristus itu adalah batu sandungan. Artinya mereka nggak percaya. Nah, ini dia. Makanya yang ditekankan oleh firman Tuhan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini tersirat bagaimana kata sambung dari ayat 4 sampai 8 tadi ada kata tetapi. Kalau kita baca tadi ayat firman Tuhannya ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ada kata di depannya nih, tetapi. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, ini kita harus belajar teman-teman, kita harus sedikit teliti. Kalau ada kata sambung di depan tetapi, artinya ada kata-kata atau kalimat yang di atasnya yang cukup kita harus kenali dan menarik buat kita baca. Dan itulah yang tadi, ada perbedaan-perbedaan yang ditunjukkan bagi orang Kristen dan orang yang menolak Kristus. Nah, dikata tetapi ini adalah ayat yang pertama ditulis, yang dibaca untuk di 2 Petrus 9 ini, 1 Petrus 2 ayat 9 mengingatkan bahwa mereka yang tidak taat kepada firman dengan mereka yang taat kepada firman. Ini dia. Kenapa teman-teman perbedaan ini ditegaskan ulang kata tetapi, dan di ayat ke-9 tadi kita dapat 4 identitas. Luar biasa kan? Nah, ini dia. Ini nggak bisa dipisahkan karena penulis surat mau menjelaskan benar-benar buat kita yang percaya Tuhan, orang yang menerima, kita pribadi yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini yang menarik, apa yang menjadi panggilan hidup kita, kita harus kenali siapa kita yang dipanggil dan bagaimana, kenapa dan kita dipanggil. Oke, ini ingat baik-baik. Orang yang percaya Kristus, orang yang berjalan di dalam Kristus, sepantasnya dia berjalan menunjukkan gaya hidup yang berbeda, ya, berbeda dengan orang yang menolak Kristus. Makanya teman-teman, kayak sekarang kita lihat bahwa gaya hidup Kristen itu bukan kayak sekedar aksesoris untuk bersifat yang eksternal, kayak misalnya, gue pakai kalung salib gitu ya, gue pakai tindik salib di sini. Dan mungkin tato salib di sini. Wah, kayaknya gaya gue kayak gitu Kristen, gue ada Kristen nih. Tapi yang eksternal, yang kelihatan, nggak cukup, bahkan ada yang salah besar. Karena dengar baik-baik, gaya hidup ini muncul dari status. Dengar ya, dari status atau identitas yang berbeda. Benar teman-teman, identitas yang berbeda. Terus bagaimana identitas kita yang baru di dalam Kristus? Bagaimana peranan kita? Apa sih yang jadi peranan hidup kita? Seharusnya kita ngapain sih jadi pengikut Kristus? Bahkan udah kita miliki identitas yang baru. Nah teman-teman, dalam firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa kita yang dari dahulu disebutkan berbeda dengan bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa yang menolak Kristus, atau bangsa-bangsa yang ada di sekeliling bangsa-bangsa waktu itu adalah bangsa Israel yang dikelilingi dengan sekitar bangsa-bangsa yang menolak Kristus. Ini sebenarnya ditujukan kepada umat perjanjian lama kalau kita lihat ya. Kita belajar dari yang pertama. Nah, sekarang keunikannya adalah identitas kita melalui gaya hidup kita yang berbeda ini menyeratkan sesuatu. Kenapa? Umat pilihan dari dahulu sampai sekarang, dengar baik-baik ya, dari dahulu sampai sekarang itu berdasarkan pilihan ilahi dan disebut sebagai 4 identitas tadi.
dan bukan berdasarkan keturunan biologis dan ataupun etnis gitu ya. Ini yang menunjukkan keunikan identitas kita. Jadi nggak selalu kalau yang mata sipit itu Kristen, nggak selalu kalau yang kulitnya putih itu Kristen, nggak selalu kalau yang rambutnya lurus itu Kristen. Enggak. Jadi nggak menurut biologis ataupun nggak menurut etnis. Jadi semua ini terjadi karena berdasarkan pilihan ilahi. Amin. Nah, pertama bangsa yang terpilih, kita disebut dengan identitas di 1 Petrus 2:9. Bangsa yang terpilih, wow luar biasa. Ini menyiratkan dengan sebuah kata umat pilihan. Kita disebut umat pilihan, dalam bahasa Inggrisnya itu chosen race. Atau lebih tepatnya ada dalam bahasanya itu genos, biasanya tuh menyiratkan hubungan darah. Tapi yang di sini bukan ngomongin hubungan darah secara biologis, tetapi kita disebut bangsa terpilih atau disebut umat pilihan karena kita sudah dilahirkan kembali oleh Kristus, oleh Allah melalui firman-Nya. Amin. Ya, kalau kita dilahirkan kembali artinya apa? Ketika kita bertobat, ketika kita minta ampun untuk dosa-dosa kita, ketika kita bertanya dan kepada Tuhan, aku ini anak-Mu Tuhan, sebab itu aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni segala salah dan dosaku. Disitulah kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Nah, alasan pemilihan ini adalah karena anugerah Allah buat hidup kita. Amin. Jadi kita disebut umat pilihan atau bangsa terpilih karena anugerah Allah yang kita boleh terima. Sehingga kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Amin. Nah teman-teman, ini yang pertama. Lalu yang bagaimana kita disebut dengan imamat yang rajani? Wah ini luar biasa loh, imamat yang rajani. Yang kita sebut ada bahasa, dari bahasa aslinya salah satu adalah basileon. Wah basilea, ini dia konsep tentang keimaman ya orang percaya. Ini sudah disinggung nih sama Rasul Petrus nih, sama Petrus di bagian sebelumnya nih. Nah, kali ini dia menambahkan kata rajani. Jadi udah disinggung tentang imam, ada kata raja. Ini menarik ya, sebutan imamat dan rajani. Kenapa? Ini pernah disemat oleh salah satu imam dan juga raja, yaitu Melkisedek di dalam Perjanjian Lama. Dan khususnya di Keluaran 19 ayat 6. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, kalau menarik, ini disebut penggabungan ide antara imam dan raja. Ini kalau kita lihat cukup mengagetkan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena para imam hanya berasal dari keturunan Harun. Kita udah belajar ya, imam tuh berasal dari keturunan Harun. Lebih jauh jabatan imam dan raja. Nah ini ngeri. Kok ada imam, ada raja jadi satu gitu jabatan ini. Tidak pernah dilekatkan pada orang yang sama. Nah teman-teman, beberapa raja coba mengambil kondisi ini sebagai imam dan raja. Dan peranan ini pernah akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Karena apa? Kesalahan dan pelanggaran mereka. Contohnya siapa? Saul. Lalu siapa lagi? Uzia. Ini orang-orang yang mengambil peranan imam dan juga yang tidak sesuai dalam kehidupan mereka karena mereka seorang raja. Jadi raja yang mengambil peranan imam. Ini nggak bisa tersematkan pada waktu itu. Nah, bagaimana kita bisa disebut imam dan rajani sekaligus? Nah ini kalau kita baca di firman Tuhan dalam Zakaria pasal 6 ayat 13 ada kutipan-kutipan yang bersumber dari karya Kristus yang mengingatkan bahwa ada menurut peraturan Melkisedek. Kalau kita baca di Kejadian 14 18 sampai 20 ini menarik sekali. Demikian firman Tuhan. Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dengar ya, Melkisedek, Raja Salem, dan juga ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. So guys, lihat, dengar baik-baik. Ini ada imam dan rajani. Ini adalah konsep dari karya Kristus. Dan ini jelas dan juga ada pada konteks yang di Perjanjian Lama pada Melkisedek. Dan kita pun Tuhan mau memegang ataupun menerima peranan
yang sebagai imamat dan rajani di dalam kehidupan kita sekarang. Kenapa? Karena demikianlah Kristus dan demikianlah juga kita yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi seorang imamat rajani. Amin. Ya, luar biasa bukan? Keren kan? Bukan cuman imam, bukan cuman raja lagi, tapi imamat rajani. Wow, keren banget. Jadi teman-teman, ini 4 di identitas yang salah satu yang kita dengar ini adalah identitas yang baru ini adalah sebagai imamat rajani. Lalu yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Nah teman-teman, sebenarnya di sini Tuhan mau pemisahan dan pengkhususan. Ini harus diwujudkan melalui kekudusan secara moral. Jadi bukan cuma aksesoris yang kita pakai anting, salib, pakai khusus yang wanita ya, pakai kalung salib, pakai gelang salib. Kelihatannya semuanya aksesorisnya Kristen, tapi kita kok perilakunya sama dengan orang yang menolak Kristus. Jadi kita sukanya begini, yang suka berbohong, yang suka mencuri, yang suka memfitnah, dan ini luar biasa. Apa yang membedakannya? Makanya sebab itu Tuhan mau kita juga menjadi bangsa yang kudus, yang terpisahkan dengan segala wujud dari hal yang akhirnya tidak bermoral. Tetapi kita adalah memiliki catatan moral yang Tuhan kehendaki. Jadi apa sih moral yang Tuhan kehendaki? Yang pasti kita hidup sesuai dengan buah roh. Kita punya sukacita, damai, sejahtera, kasih, sukacita, pengendalian diri. Semuanya yang Tuhan mau dalam hidup kita boleh lakukan. Amin. Ini yang dibilang bagaimana menjadi bangsa yang kudus. Artinya apa? Kita dipanggil Allah yang kudus, maka kita harus menjadi umat yang kudus bagi Dia. Teman-teman, artinya kita nggak boleh buka celah deh. Kita nggak boleh buka celah untuk diserang atau dijatuhkan karena kita tidak kudus. Jadi teman-teman, mari belajar. Karena itu, mintalah pertolongan Tuhan untuk kita berjalan di dalam kekudusannya. Amin. Karena Tuhan yang menguduskan kita. Haleluya. Yang keempat, yaitu bilang, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, keren. Kita ini umat kepunyaannya Allah sendiri. Sebutan ini berakar dari perjanjian lama. Kalau dibilang tuh kita disebut umat yang kubentuk bagiku. Nah, artinya apa sih di sini? Artinya bahwa dengan kata Tuhan melakukan sesuatu sehingga kita bisa menjadi miliknya. Melakukan sesuatunya apa? Ya, karya penebusannya di kayu salib. Kenapa teman-teman? Karena itulah kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Karena Dia sendiri yang menyerahkan dirinya untuk kita. Bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan dosa. Karena Dia juga yang menguduskan dirinya. Suatu umat kepunyaan sendiri. Ini firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20:28. Jelas. Darah anaknya sendiri. Ngomong jelas. Kenapa kita disebut umat kepunyaan Allah sendiri? Karena Dia yang memberikan darahnya. Dia yang mencurahkan pengorbanannya untuk menebus kita. Memindahkan kita dari gelap kepada terang. Yang memindahkan kita di dalam lubang kubang dosa menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Oleh karena karyanya, penebusannya atas kita. Karena itu kita disebut umat kepunyaannya Allah sendiri. Yes, amin. Jadi penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah. Haleluya. Nah, terus gimana peranan kita di dalam identitas kita yang baru yang sudah kita terima sebagai anak Allah? Sebagai orang-orang yang disebut tadi, ada 4 tadi. Yang pertama kita disebut sebagai bangsa yang terpilih. Yang kedua kita disebut sebagai imamat yang rajani. Yang ketiga kita disebut sebagai bangsa yang kudus. Dan yang keempat umat pilihan, umat Allah kepunyaannya sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman, peranan kita gimana sekarang? Mari kita belajar. Karena Tuhan mau identitas kita yang baru di dalam kehidupan kita nggak sekedar cuma menambah sebutan bagi orang Kristen. Wah, lu tuh umat pilihan Allah ya. Wah, lu tuh imamat rajani ya. Bukan cuma sekedar menyebut sebutan-sebutan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan. Kita harus belajar bahwa
Itu semua gelar-gelar yang disebut umat pilihan, bangsa terpilih, umat pilihan Allah sendiri, imamat rajani, itu semua akan jadi omong kosong tanpa makna kalau kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mengerti tujuan pemberian identitas yang baru itu dalam hidup kita, dan bagaimana kita hidup mau berpusat kepada Allah. Nah teman-teman, ini yang baru yang kita perlu belajar. Kenapa? Karena Tuhan mau semuanya ini bukan menjadi kebanggaan belaka, tetapi kita mau mengerti bahwa kita memiliki identitas ini supaya kita tahu bahwa kita harus memberitakan. Kita harus memberitakan pemberitaan, perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jadi jelas bagaimana kita memberitakan Allah. Ini pertanyaan yang menarik. Rasul Paulus menyinggung tentang beberapa hal yang biasa, yang bisa juga menjadi sarana kemuliaan bagi Allah. Banyak hal kita bisa memuliakan Allah dalam pelayanan. Kita bisa memuliakan Allah di dalam rumah kita sendiri. Kita bisa memuliakan Allah di dalam studi kita, di dalam sekolah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa memuliakan Allah dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang kita boleh sampaikan di semua aspek kehidupan kita. Nah teman-teman, mari kita sampaikan bahwa ada yang namanya keselamatan rohani. Ada yang namanya kita ini akan dipindahkan di dalam gelap ke dalam terang, yang semua itu bisa dilakukan oleh karya penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Dan mari kita panggilan hidup kita dimanapun kita berada, dan mimpi dan visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai identitas yang kita terima sebagai identitas yang baru, sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat rajani, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, dan bangsa yang kudus. Hey, ayo mari kita sampaikan, kita beritakan perbuatan Allah yang besar, dan kita sampaikan bahwa oleh karena anugerah dan penebusan Allah sendiri, karya Allah sendiri yang memberikan dirinya menjadi pengorbanan yang luar biasa untuk menebus dosa kita. Amin. Dan memperdamaikan kita. Kalau kita dan Anda, siapapun yang mendengar hari ini, bahwa engkau dalam posisi engkau terasa, aduh aku ini jauh daripada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena engkau akan menerima identitas yang baru, karena engkau akan dilahirkan kembali oleh karena firman Allah di dalamnya, dan firman Allah yang akan membuat engkau hari ini mengingat dan mengerti bahwa kasih Allah yang besar. Oleh karena kasih yang besar, Dia curahkan, Dia berikan, Dia taruh dalam hidup kita, dan Dia berikan satu-satunya penolong dalam hidup kita, anaknya Yesus Kristus, dan kitalah yang menerima keselamatan. Barang siapa yang percaya maka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Dan mari teman-teman, gak usah pusing, gak usah overthinking lagi bahwa kita punya identitas baru. Kita bukan cuma pakai aksesoris Kristen yang kelihatannya secara luar badannya aja, tetapi Tuhan mau kita juga di dalam spiritual kita, di dalam kehidupan rohani kita. Kita mengerti makna ini sebagai identitas yang baru yang kita terima, dan panggilan Tuhan untuk hidup kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dan ada keselamatan yang besar bagi siapapun yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, ada pemisahan antara orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang menolak Kristus, dan nanti suatu saat pun mereka akan dipisahkan, dan kita akan mengerti bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita, Dialah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami, dan kami boleh mengerti panggilan hidup kami, bahwa kami diubahkan, kami dipanggil dalam panggilan yang ilahi, dari gelap kepada terang, dari yang berdosa, yang tinggal di dalam dosa, menjadi hidup kudus di dalam Engkau. Engkau yang memberikan kami pimpinan dan penyertaan atas setiap kami. Engkau yang memberikan kami kasih yang besar. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan buat siapapun yang mendengar dan hari ini boleh menerima firman Tuhan ini, bagi siapapun yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang akan membuat hidup mereka diubahkan Tuhan. Dan apapun latar belakangnya, apapun kondisi
kondisinya ketika mereka boleh dilahirkan kembali oleh firman Allah. Dan hari ini firman Allah mau menebus kita, mau berkata bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Mari terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan biarlah Tuhan bekerja dalam hidupmu, dan Tuhan mengampuni dosa-dosamu, dan engkau diperbaharui. Setiap dosa-dosamu yang merah, dia akan dihapuskan, akan seperti putih seperti bulu domba Tuhan. Dan sekalipun dosa kami luar biasa, wah Tuhan, kami percaya Engkau akan menghapuskan dan membersihkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah kami boleh menerima setiap berkat daripada Tuhan. Dan adik-adik, teman-teman semua, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. See you next time. Bye.